Oke guys, kembali lagi di channel Nina Film. Kembali kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul 44 tahap period survival class. Kalau salah baca, mohon diperbaiki ya. Lanjutkan episode sebelumnya. Kali ini saya akan merangkum episode 7 dan episode 8. Sambil gemetaran, Doyun memegang pulpen milik Jiwo itu dan membayangkan Jiwo dibunuh oleh monster. Tapi Doyun masih berpikir positif bahwa ini hanyalah gambar, bukan berarti ini jiwa sungguhan. Lalu teman-temannya menyusul dan mereka pun jalan bareng-bareng lagi. Lalu Won-gun juga melihat gambar Jiwo. Doyun dan Won-gun semakin mencemaskan Jiwo. Beberapa saat kemudian mereka kembali menemukan persimpangan yang baru. Kali ini ada 6 persimpangan. Mereka pun sempat bingung ke arah mana dulu. Tapi Doyun dengan yakinnya akan mengikuti arah dari gambar-gambarnya dulu. Waktu yang tersisa pun hanya tinggal 35 menit lagi. Jadi alasan Doyun mengikuti gambarnya adalah mungkin Jiwo ada di ujung sana, atau mungkin murid-murid dari kelas lain juga ada. Mereka terus mengikuti jalan yang ada gambarnya, sampai beberapa kali ada persimpangan baru yang ada di peta. Nah, ini gambar petanya. Doyun pikir bahwa semua gambar-gambar ini adalah gambar dari murid-murid kelas 1-3, termasuk Jiwo. Saat perbincangan itu, Gonwu ingin mereka kembali ke kelas dulu, karena dia merasakan ada yang aneh dengan gambar-gambar ini. Karena menurut mereka berempat, gambar-gambar ini adalah gambar dari model manusia asli yang ada di kelas 1-3. Dan Seona setuju dengan ide Wongu untuk kembali. Tetapi Soyun masih mengikuti arahan dari Doyun, mau lanjut oke, mau kembali gasken. Dan Doyun pun memutuskan untuk kembali ke kelas. Saat akan kembali ke kelas itu, ada orang yang berbicara di persimpangan depan. Dia bilang, apa ada orang di sana? Mereka berempat pun kaget, apalagi ketika orang misterius itu meminta tolong. Wongu mengira itu adalah monster, dan dia pun langsung melarikan diri sendirian. Tak bisa dihentikan dengan kata-kata, Doyun menyuruh Soyun untuk mengejar Wongu. Lalu Doyun dan Seona akan menyusul setelah memeriksa orang di depan. Dengan gemetaran, Doyun menyenteri arah depan. Dia meyakinkan diri agar tenang. Dengan berpikir jam istirahat pasti tidak ada monster. Lalu berbisik ke Seona, biar Doyun sendiri yang mengecek dulu. Seona tunggu sebelum di persimpangan itu, sambil menyoroti cahaya senter ke depan Doyun, katanya. Ternyata benar, ada siswa yang sedang terkapar di sana, dan dia mencoba minta tolong. Doyun mengira itu adalah monster yang menyamar, tetapi setelah dilihat-lihat, itu memang orang, dan melihat ke sekeliling, mencari monsternya. Tapi bagusnya tidak ada monster di sana. Saat Doyun mendekati si siswa itu, ternyata sebelah badannya sudah menjadi gambar. Anjir. Sekilas Doyun mengingat gambar Jiwo yang sedang nangis. Dengan tiba-tiba, si siswa itu memegang kaki Doyun dengan keras dengan sambil berkata, "Selamatkan aku, ada monster." Monster itu melipat dinding dan mengubah orang-orang menjadi gambar. Dan terlihat di atas siswa itu ada selembaran kertas, seperti kertas binder gitu ya. Lalu dia melanjutkan omongannya, sekarang monster itu sedang pergi ke tempat yang jauh untuk menangkap murid-murid lain. Cepat keluarkan aku sebelum dia kembali. Dengan mematung, Doyun mendengarkannya, lalu tiba-tiba jelb, tangan besar yang melipat tembok. Seperti kertas menimpa anak itu sampai gepeng, dan saat dibuka anak itu sudah menjadi gambar. Monster itu mengatakan, dekalkomania. Entah apa artinya dan bahasa dari mana. Yang jelas, wujud monster itu hanyalah tangan saja, dengan dinding yang dimanipulasi jadi kertas binder. Dan jam istirahat pun tersisa 30 menit saja. Lanjut ke episode 8. Kita beralih ke tim C, dengan anggota Sohan, Ji-eun, Sungjay, dan Miji. Kendala yang mereka alami adalah jalan yang mereka lalui sangat aneh, sampai-sampai malah seperti jalan roda untuk roda gila yang mengelok-nyelok dan menikung-nikung. Di sini, Miji bilang, jalan kita aneh. Apa jalan yang tim lain juga seaneh jalan yang kita lalui? Asalkan tidak ada monster, kita bisa kembali ke kelas dengan aman sebelum jam pelajaran dimulai. Tetapi Sohan menyangkal omongan itu. Sohan bilang, saat jam istirahat juga pasti ada monster. Semua orang jadi kaget mendengar kata Sohan tadi. Sungjay masih bingung, bukannya Sohan bilang koridor aman jika jam istirahat ya? Monster pertama mungkin memiliki aturan untuk menyerang orang saat jam pelajaran jika ada di koridor. Tapi, apakah monster lain juga menerapkan aturan itu? Jadi kenapa monster pertama membuat aturan jam pelajaran harus di dalam?
Mungkin itu karena monster pertama keluar dari buku pelajaran bahasa Korea yang menekankan siswa harus berada di kelas saat jam pelajaran. Tapi mungkin saja monster yang akan mereka temui nanti hasil penyimpangan aturan lain, atau mungkin saja hasil penyimpangan dari sesuatu yang lain. Jadi dari semua monster yang baru mereka ketahui, hanya satu ekor yang mereka tahu kelemahannya. Dan karena itulah mereka harus tetap waspada. Kembali ke Doyun yang melihat langsung kejadian di mana monster tangan membunuh manusia. Sejak kematian anak itu, suaranya menjadi terngiang-ngiang oleh Doyun. Dia terpaku sampai-sampai tidak bisa bergerak, lalu dia sadar saat mendengar suara keras di depannya. Monster berbentuk tangan raksasa sedang melipat dinding. Jadi monster ini tidak mengikuti aturan jam istirahat ya guys. Jadi benar kata Sohan, semua monster memiliki aturan dan kelemahannya masing-masing. Doyun sedang berpikir keras, dia harus menganalisa dan berbuat sesuatu agar dia tahu kelemahan dan aturan dari monster tangan di depannya itu. Dia pikir dia akan mati saat itu juga dan tidak bisa berkata-kata. Di pikirannya, dia terus berpikir bagaimana cara kabur di situasi sekarang. Lalu dia mengingat kata-kata Sohan di kelas tadi untuk menanamkan prinsip bahwa semua hal perlu diamati, dianalisis, dan dipelajari setiap saat. Lalu dia tersadar dan dia masih hidup. Lalu monster tangan itu tidak kembali muncul, tetapi kertas dindingnya masih ada di sana. Untuk sesaat, Doyun merasa lega, tapi kecemasan berikutnya yaitu ketika Seona mendatangi Doyun dan berbicara ke Doyun. Di pikirannya, Seona akan menjadi korban berikutnya. Tetapi itu belum terjadi ya guys. Dia terus berpikir keras, karena jika dia lalai, semua temannya akan mati seperti gambar di dinding. Nah oke, sepertinya dia sudah tahu situasi kelemahan dari si monster, dan dia akan mencoba sesuatu. Nah, yang dia akan lakukan sekarang adalah melempar sapu itu ke lorong di depannya. Saat sapu itu sudah terlempar dan terdengar suara yang keras dari jatuhnya si sapu, lalu si monster itu merespon suara itu dan sambil mengatakan dekalkomania. Dinding yang terdapat si monster itu mulai bergerak cembung keluar menuju ke arah sapu yang terlempar itu. Dan ya, monster itu merespon suara dan dia tidak memiliki mata. Dan dugaan si Doyun benar, monster itu mengandalkan pendengaran bukan penglihatan. Tetapi kenapa saat si Wogun berteriak, monster itu nggak ngincer mereka berempat? Jawabannya karena jarak dengar si monster terbatas. Nah ini ilustrasinya ya. Ini Wogun yang berteriak saat kabur itu. Dan ini jarak dengar si monster saat mencari murid bersuara lainnya. Lalu saat Wogun menjauh, si monster mendekat karena mendengar suara dari murid setengah gambar itu. Lalu kenapa si Doyun gak ikut jadi gambar? Karena saat kejadian digepok itu, si Doyun hanya terdiam gak bisa berkata-kata. Jadinya dia selamat. Saat Doyun berhasil mengalihkan pendengaran si monster, dia dengan perlahan menjauhi monster dan mendekati Seona. Tapi dengan cungurnya si Seona memanggil Doyun dengan keras. Tapi Doyun meyakinkan Seona untuk tetap diam dan pergi dengan perlahan. Dan dia akan menjelaskannya nanti ketika sudah aman. Mereka berjalan perlahan menjauhi tempat persimpangan tadi. Saat monster itu menggeprek sapu tadi yang dilempar Doyun, si Seona malah kaget dan berteriak. Jadi si monster itu mendengarnya dan berkata dekalkomania. Beralih ke tim B, mereka sudah kembali ke kelas dan ternyata baru tim mereka saja yang kembali dari penelusuran. Waktu tersisa masih 25 menit untuk batch selanjutnya. Dan episode kali ini pun selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Ninja di Film. Bye bye.